Hadir. Akil. Hadir. Winda. Hadir. Aul. Hadir Ibu. Yoga. Hadir, Bu. Nida. Hadir, Bu. Oke, semuanya sudah hadir ya? Oke, sebelum itu coba lihat di lantai atau sekitar kalian apakah ada sampah atau tidak. Kalau ada sampah tolong dibuang di luar ya, anak-anak. Baik Ibu. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak dimohon untuk berdiri. Baik, kemarin kita sudah membahas mengenai siklus air. Dan hari ini kita akan belajar muatan IPA kelas 5 tema 9 subtema 1 pembelajaran lemah tentang zat campuran dan zat tunggal. Oke. Apakah anak-anak semua sudah siap untuk belajar? Iya, Bu. Oke. Di sini Ibu sudah share PPT. Kita akan membahas mengenai zat tunggal dan zat campuran. Tahukah kamu, semua benda yang ada di sekitar kita ini termasuk materi. Nah, anak-anak tahu nggak sih apa itu materi? Oke. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Materi berdasarkan komposisi penyusunnya terbagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Oke, Ibu boleh minta tolong untuk Aulia bacain. Apa sih zat tunggal? Zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas satu jenis materi yang tidak ada campuran apapun. Oke, selanjutnya apa itu zat campuran? Silakan dibaca Akil. Zat campuran merupakan zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Baik, terima kasih Aulia dan juga Akil. Nah, jadi anak-anak, zat campuran ini dibagi menjadi dua. Ada campuran homogen dan juga ada campuran heterogen. Zat campuran homogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna menjadi satu. Contohnya, air dengan garam, lalu air dengan gula, lalu ada sirup, udara, terunggu, dan juga kuningan. Lalu, campuran selanjutnya yaitu campuran heterogen, merupakan campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna. Contohnya, air dicampur dengan minyak, air dicampur dengan kopi, air dengan pasir, air dengan tepung, seperti itu. Oke, sekarang Ibu mau bertanya. Tadi kita sudah membahas mengenai zat tunggal dan zat campuran. Sekarang Ibu ingin bertanya nih, apa itu zat campuran? Saya menjawab Ibu. Ya, silakan Aulia. Zat campuran itu zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Ya, benar sekali. Zat campuran merupakan zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Nah, zat campuran itu terbagi menjadi dua. Apa saja? Ada ingat? Saya Bu. Ya, silakan ingat. Ada campuran heterogen dan ada campuran homogen. Good job, tidak. Ada campuran heterogen dan juga ada campuran homogen. Nah, campuran homogen itu campuran apa sih? Ada yang tahu? Baik, Bu. Ya, silakan. Campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna menjadi satu, Bu. Oke, good job Akil. Jadi, campuran homogen merupakan campuran yang penyusunnya itu tercampur menjadi satu. Oke, selanjutnya Ibu mau tanya nih, kalian ada yang pernah buat susu? Pernah Ibu. Oke, kalau susu itu termasuk campuran apa ya? Homogen. Ya, susu termasuk campuran homogen. Baik, anak-anak semua sudah pintar ya? Oke, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD. Kemarin Ibu sudah membuat kelompok, sudah Ibu bagikan kelompoknya. Anak-anak sudah membawa alat dan bahannya. Sudah Ibu. Ya, sekarang silakan duduk sesuai kelompoknya ya. Baik, Bu. Sini. Udah ya, kelompok. Terus kelompok kan? Ya, ada ya.
beras. Ini susu. Udah. Udah Bu, udah selesai. Ini Bu Oke, jika sudah selesai, sekarang Ibu mau minta kelompoknya Akil, Winda, dan Alia untuk presentasi maju ke depan. Silakan. Selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini yang pertama ada air dan gula, yaitu keterangannya itu tercampur sempurna. Yang kedua ada air dan minyak, yaitu hasilnya tidak tercampur sempurna. Yang ketiga ada air dan susu, hasilnya itu tercampur sempurna. Yang keempat ada air plus pasir, hasilnya itu tidak tercampur sempurna. Ya. Dan yang kelima itu ada air plus beras, hasilnya itu tidak tercampur sempurna. Untuk yang keduanya itu air plus gula dan air plus susu. Dan yang kedua air plus minyak, air plus pasir, air plus beras. Yang ketiga air dan gula, air dan susu termasuk campuran homogen karena zat penyusunnya tercampur sempurna menjadi satu. Sedangkan air minyak, air dengan pasir, air dengan beras termasuk campuran heterogen karena zat penyusunnya tidak tercampur sempurna. Oke, baik, terima kasih Akil. Terima kasih untuk kelompoknya Akil. Beri tepuk tangan. Ya, terima kasih. Selanjutnya Ibu minta kelompoknya Ega untuk maju ke depan mempresentasikan hasil jawabannya. Silakan. Jadi hasil kelompok kami yang kelas pertama itu ada air plus gula itu tercampur sempurna. Terus yang kelas kedua itu ada air plus minyak itu tidak tercampur sempurna. Yang ketiga ada air plus susu itu tercampur sempurna. Di kelas 4 ada air plus pasir itu sudah tercampur sempurna. Dan yang kelima ada air plus beras itu tidak tercampur sempurna juga. Oke, bagi duanya. Campur sempurna itu ada apa aja? Ada air plus gula dan air plus susu. Kalau yang tidak tercampur dengan sempurna, Ada air plus minyak, terus air plus pasir, air plus beras. kesimpulannya Jadi air dan gula, air dan susu itu termasuk campuran homogen karena jenisnya tercampur sempurna menjadi satu Bu. Sedangkan air dengan minyak, air dengan pasir dan air dengan beras itu termasuk campuran heterogen karena jenisnya itu tidak tercampur sempurna. Oke, baik, terima kasih Ega. Beri tepuk tangan untuk kelompok Ega. Mari Bu. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan video mengenai zat tunggal dan zat campuran. Disimak ya anak-anak. Pada suatu hari, Edo dan Benny membeli minuman di toko. Benny, kita beli minuman yuk. Aku haus. Ayo, aku haus juga. Benny, aku beli es jeruk. Kamu beli apa? Aku beli air mineral. Kamu tahu tidak perbedaan antara minumanmu dan minumanku? Apa ya? Sama-sama minuman kan, Ben? Iya, kalau minuman yang aku beli itu termasuk dalam zat tunggal. Sedangkan minuman yang kamu beli termasuk dalam zat campuran, Edo. Apa itu, Benny? Jadi gini, Edo. Semua benda yang ada di sekitar kita ini termasuk materi. Kira-kira apa ya yang dimaksud dengan materi? Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Banyak sekali jenis materi yang ada di sekitar kita, seperti air, batu, tanah, kayu, besi, emas, dan udara.
Materi-materi tersebut dikelompokkan menjadi 3, yaitu benda padat, cair, dan gas. Berdasarkan komposisi penyusunannya, materi dibedakan menjadi 2, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Pengen tahu? Ayo kita bahas satu persatu. Zat tunggal biasanya disebut zat murni. Zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis. Contoh benda termasuk dalam zat tunggal adalah air, garam, gula, dan emas. Zat tunggal ini dapat berupa unsur dan senyawa. Mari kita bahas. Yang pertama, zat tunggal sebagai unsur. Unsur adalah zat yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Contoh, besi, emas, aluminium, karbon, dan oksigen. Yang kedua, zat tunggal sebagai senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Contoh unsur senyawa adalah air. Air terbentuk dari oksigen dan hidrogen. Contoh senyawa yang bisa kita jumpai sehari-hari, misalnya garam dapur dan gula pasir. Yang kedua, zat campuran adalah zat yang komponen penyusunnya terdiri atas 2 atau lebih zat tunggal. Zat campuran dapat dibedakan menjadi 2, yaitu zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Mari kita bahas. Yang pertama, zat campuran homogen adalah campuran yang terdiri atas 2 materi atau zat yang dapat menyatu secara merata. Pada campuran homogen ini, zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Contohnya, air garam, sirup, dan udara. Sedangkan yang kedua, zat campuran heterogen. Zat campuran heterogen ini adalah campuran yang terdiri atas 2 zat atau materi berbeda yang tidak dapat menyatu secara sempurna. Pada campuran heterogen, zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Contohnya, campuran air dengan kopi, air dengan tepung, dan air dengan pasir. Kira-kira kenapa ya es sirup kok bisa termasuk campuran homogen? Ayo perhatikan ilustrasi berikut ini. Ketika kita membuat es sirup, kita akan membutuhkan air dan sirup. Ayo kita amati. Perpaduan antara air dan sirup tampak tercampur merata atau sempurna. Materi air dan sirup tidak memisah. Berdasarkan hal tersebut, kita pahami bahwa es sirup termasuk zat campuran homogen. Kira-kira kenapa ya segelas kopi termasuk campuran heterogen? Perhatikan ilustrasi berikut. Ketika kita membuat kopi, kita membutuhkan air, gula, dan bubuk kopi. Mari kita amati. Perhatikan dasar gelas pada adonan kopi tersebut. Pada dasar gelap tampak adanya endapan kopi yang tidak larut sempurna dengan air dan gula. Berdasarkan hal tersebut, dapat kita pahami bahwa air kopi termasuk zat campuran heterogen.
heterogen karena materi tidak tercampur secara merata atau tidak sempurna. Sudah mengerti kan, Edo? Iya Beni. Terima kasih ya. Video bahwa zat tunggal itu merupakan zat bahwa zat campuran itu merupakan gabungan dari beberapa zat tunggal. Contohnya tadi ada kopi, ada apa lagi? Ada air dicampur dengan beras, air dicampur dengan tepung. Yang tadi sudah kalian buat, ada air dicampur dengan susu. Nah, tadi juga sudah dijelaskan mengapa air dan kopi disebut heterogen, campuran heterogen. Karena di bawahnya itu masih terdapat endapan-endapan. Jadi air dengan serbukan-serbukan itu tidak bisa menyatu. Contohnya kayak kalian di sini. Campuran air dengan beras menyatu gak ini? Enggak kan? Nah, ini disebut campuran apa? Heterogen. Karena masih ada endapan-endapan di bawahnya, dia tidak menyatu menjadi satu campuran. Paham anak-anak? Paham. Oke, sekian video dari Ibu. Oke, kalau gitu sekarang Ibu minta anak-anak taruh taruh gelasnya ke atas meja yang tadi anak-anak sudah presentasikan. Silakan ditaruh. Semuanya, Bu. Ya, semuanya. Taruh ya hasilnya. Udah ditulis namanya? Udah, Bu. Ini kelompok 1. Yang sampai dikit jangan lupa. Iya, Bu. Baik. Oke, selanjutnya Ibu akan membagikan soal evaluasinya. Kalian tolong dikerjakan secara individu ya. Baik, Bu. Tidak boleh mencontek. Kalau nyontek nanti matanya jadi evaluasinya. Ibu beri waktu 15 menit. Silahkan dikerjakan. Baik, Ibu. Oke, kalau evaluasinya sudah selesai, boleh silakan dikumpulkan. Sudah semua? Baik, Ibu. Oke, sekarang Ibu minta anak-anak untuk berdiri. Berdiri. Kita mau kita boleh kasih. Tahu kan lagu kalau kau suka hati ya? Tahu. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati ya memangnya begitu. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati indah bumi. Kalau kau suka hati indah bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati indah bumi. Kalau kau suka hati, bilang hore. Hore. Kalau kau suka hati, bilang hore. Hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang hore. Hore. Kalau kau
zat tunggal juga itu. Zat tunggal juga, benar. Sekarang anak-anak sudah paham semua kan materi yang dijelaskan? Oke, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta Aulia yang memimpin doa. Silakan Aulia. Teman-teman, mari kita berdoa. Saya dalam kepercayaan dan berdoa dimulai.